Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Ayuhal hadirun, ayuhal hadirun, ittaqullah. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Dumateng ingkang kula hormati para alim, punten niki badhe bebasan Jawa, Sunda, apa Indonesia? Indonesia. Bebas. Sunda, orang Sunda ada, orang Jawa ada, orang Sumatera ada, orang Jakarta, orang Tangerang ada, orang gila ada, aku orang gila. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh baju, tokoh TV, tokoh bangunan, dan lain sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pasabirin dan parahmat, tukang kain dan tukang tomat, yang sudah kawin maupun yang belum disunat. Ada yang belum disunat? Yang sama-sama kita hormati, yang hadir malam hari ini, Bapak RW. Ada Pak RW? Bapak RW berapa nih? Muhammad Yani, Bapak Muhammad Yani ada? Bapak RW, Bapak Muhammad Yani beserta seluruh jajaran dan perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai sah. Pak RW kawin lagi. Yang terhormat Ustadz Ahmad Zainal Maksofi, yang mana orangnya? Ada. Yang terhormat Bapak Ustadz Anwar, Bapak Ustadz Erlan, DKM ya, DKM Dewan Kemakmuran Musola At-Taqwa, betul ya? Ustadz Nur Khalik, Ustadz ya, bukan Ustadz. Ustadz, kalau Ustadz guru, kalau Ustadz urusannya ketat, beda tuh. Ya kan ada mubalik, ada mau balik gitu. Kalau mubalik ada mubalighot, ada mubalighot. Kalau mubalighot penyampai perempuan, tapi kalau mubalighot mubalik kecebur got. Kemalaman dia pulang gitu. Ya ada ustadz, ada ustadz. Kalau ustadz guru, kalau ustadz urusannya ketat gitu. Bapak RT Sulaiman ada, tokoh geria Bapak Afrijal ada ya, penceramah
Bapak Ustadz Arif Hidayat yang baru saja kita mendengar uraian ceramahnya dan qori kita Ustadz Saifullah. Kume sadayana anu hadir, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah, bermuajahah antara wajahnya Abah Komar yang seperti Sahrul Gunawan ini. Aku aslinya mantan foto model loh Bu, model termos. Coba dilihat Abah Komar dari samping kanan seperti siapa? Doni Damara. Sebelah kiri Doni Kusuma. Coba deketin Doraemon. Bocil-bocil tadi luar biasa. Ih, ada Abah Komar yang di TikTok katanya. Udah follow belum? Udah ada follow ya. Abah Komar kalau dari jauh seperti selebritis, tapi kalau udah deket seperti Teletubbies. Alhamdulillah yang biasanya dilihat di layar TV sekarang bisa langsung ditatap wajahnya Abah Komar. Jadi kepada bunda, ibu yang baru lihat wajah saya, silakan mencicipi wajah saya. Ini tahu begini Abah bawa Ginanjar sama Eman ke sini ya. Kapan-kapan boleh ya. Abah bawa Ginanjar, Eman sama Derry, grup lawak 4 sekawan. Bu, itu teman-teman Abah semuanya masih keturunan Indo lokal, blasteran ya. Kalau Ginanjar dia masih keturunan Bali, emaknya babu, bapaknya kuli. Kalau Eman dia masih keturunan Pontianak, emaknya pocong, bapaknya kuntilanak. Nah, kalau Derry yang paling jangkung dia masih ada keturunan Pakistan, bapaknya iblis, emaknya setan. Hah? Oh, kalau Abah Komar mah rada putih, rada sipit, masih ada keturunan Cina, emaknya tukang cuci, bapaknya tukang celana. Puas. Kalau MC mana MC tadi? MC, oh, nih kalau MC dia masih keturunan Indo juga. Keturunan Belgia, emaknya gembel, bapaknya orang gila. Awa apes. Para kiai, para ustadz, Abah mohon izin suasana kita bangun dengan suasana canda dan dakwah saja, setuju ya? Biar nggak bosen. Karena kata Rasulullah, at-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. As-sodakoh tadfa'ul bala, sodakoh itu untuk mencegah dan menghilangkan bala musibah. Dan sedikit-dikitnya manusia yang pandai beribadah, dia yang pandai tersenyum. At-tabasam sodakoh, senyum pun itu ibadah. Abah jangankan sama orang, sama sapi aja kalau ketemu tersenyum apa? Somea. Iya, jangankan sama orang, sama sapi aja kalau ketemu tersenyum. Apa sebabnya? Anak siapa itu? Cucu apa? Cucu. Luar biasa ya. Omero. Hai, pipi yang kemerah-merahan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallim. Kepada para ahli keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ihim, para aulia Allah sedanten, para leluhur Nusantara, kita dan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi, mudah-mudahan tetap dalam keadaan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah ini kunci. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, istiqomah itu adalah satu sikap totalitas seorang anak Islam yang hidupnya nggak pernah setengah-setengah. Istiqomah dia. Kalau orang sudah bilang Cikaracat ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar, dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airnya wakal. Istiqomah total. Seseorang yang memiliki sikap totalitas, dia akan mengeluarkan aura, mengeluarkan cahaya, mengeluarkan karomah. Ibu bapak sekalian, abah mau ambil analogi listrik. Listrik ini kenapa dia mengeluarkan cahaya? Karena ada pertemuan totalitas antara ion positif dan ion negatif bertemu total. Bright, keluar cahaya. Di teori Thomas Alva Edison 20 tahun penelitian dan maslahatnya seumur hidup. Ketika seorang anak bangsa Nusantara, dia mampu mengelola hidupnya, yang enak, yang gak enak, yang positif, yang negatif dikelola secara totalitas, dia akan menjadi pribadi yang unggul, menjadi wanita Wonder Woman, menjadi petarung kehidupan, karena dia mampu mengelola secara total hidupnya profesional. Apa itu profesional? Kalau kau ingin sukses, kau harus profesional. Apa itu profesional? Profesional itu ketika seseorang dia selalu mencintai apa yang dia kerjakan dan mengerjakan apa yang dia cintai. Profesional total. Negatif ketemu positif total, dia mengeluarkan cahaya. Karena enak ketemu enak, belum tentu enak loh Bunda. Belum tentu enak. Enak ketemu enak, belum tentu enak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadi satu, nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu, padahal enak ketemu enak. Tapi tidak enak ketemu tidak enak, belum tentu tidak enak, bisa jadi enak loh. Contoh, tong tidak enak dimakan, seng tidak enak dimakan. Coba jadi satu, jadi tongseng enak dimakan. Betul? Positif ketemu positif, belum tentu positif, bisa jadi negatif. Tapi lihat, positif ketemu negatif totalitas. Bright, keluarkan cahaya. Yuk jadi manusia yang total. Negatif ketemu negatif, belum tentu negatif Bunda, bisa jadi positif loh. Nggak percaya? Contoh, ada sepasang remaja Cikande, cowok cewek, jam 2 pagi masih naik motor, belum menikah. Jam 2 pagi masih naik motor dia, remaja, cowok cewek, lihat suasana sepi, mojok dia, mojok. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, cewek itu besok periksa ke dokter. Positif tuh anak. Betul? Dokter, jangan setengah-setengah. Ibu bapak kalau ngaji, kalau apapun pekerjaan, ibu mau lihat contoh pekerjaan setengah-setengah, hasil pekerjaan setengah-setengah, ibu mau lihat contohnya? Mau lihat? Ini saya, ini contoh hasil kerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu mengerjakan saya setengah-setengah. Pendek tidak, jangkung tidak, angger we sakieu, tapi alhamdulillah
Kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi, sebab orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan setengah-setengah. Ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji Islam kalau nggak setengah-setengah, pekerjaan apapun, jadi dokter setengah-setengah nggak akan sukses, jadi kepala desa setengah-setengah nggak akan sukses. Ngaji jangan setengah-setengah, harus tuntas. Ngaji nggak cukup cuman ngaji baca, harus dibarengi ngaji rasa. Ngaji baca lan ngaji rasa seimbang. Kalau cuma ngaji baca mah ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, kulit deui benang isina, tidak pernah ketemu isi. Kalau cuma ngaji baca saja itu identik dengan ngaji logika. Ibu, ngaji jangan setengah-setengah. Ngaji nggak cukup dengan ngaji logika, tapi harus dibarengi dengan ngaji rasa. Ngaji logika dan ngaji rasa. Kalau dia cuma ngaji baca saja, ngaji logika saja tanpa ngaji rasa, dia bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika, nggak pakai rasa. Tapi kalau dia ngajinya cuma ngaji rasa doang, nggak ngaji logika, juga bahaya. Dia bisa jadi orang fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustadz belum tuntas nih orang hajinya, betul? Ustadz belum tuntas. Nah, yuk, sebelum kita terusin, kita lempengin dulu nih pengajian. Sebab abang baca buku Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada buku As-Sirrul Adzim yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Abang baca juga tuntas sejarah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Apa kata Ibnu Sina? Ada tiga macam orang dalam melakukan ibadah. Mentang-mentang yang enggak apa, jadi mentang-mentang yang ceramah orangnya kecil, botol minumnya kecil-kecil. Sesuai. Ya, terima kasih. Panitia mana sih, Pak? Ntar kalau habis selesai ceramah ada acara makan enggak? Ada. Abah udah 2 hari belum makan, 3 hari ini. Siap. Ini masuknya desa apa kelurahan? Desa apa sih? Cikande. Abang mau minum air putih Cikande aja ya, boleh ya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Air putih Cikande. Air putih Cikande rasa stroberi. Ibu, ada 3 macam orang dalam melakukan ibadah. Ibnu Sina membagi 3 macam orang melakukan ibadah. 1, yang pertama, ada orang ibadah semata-mata karena kepingin masuk surga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang.
Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini, dia akan kena penyakit yang namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang, ibadahnya satu tuh. Yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Kalau ada orang seperti ini, dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Yang penting gugur kewajiban. Aku sudah sholat, yang penting gugur kewajiban. Aku sudah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, yang penting sudah selesai rukun Islam yang kelima. Di kampung dan dipanggil haji pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang tiap tahun kerjanya Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang, Tangerang, Mekah, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sedang mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, licik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih nggak akur sama tetangga. Ada yang di sini yang begitu aja. Sian ya lo. Cuman gara-gara beda rakaat tarawih nggak akur sama tetangga. Cuman gara-gara beda doa kunut subuh nggak akur sama tetangga. Nggak tuntas tuh ngajinya. Mari bersatu dalam akidah iman dan Islam, toleransi dalam soal furu dan khilafiyah. Udah nggak ada zamannya lagi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap surga, dia nggak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda, ada seorang waliullah dari kaum perempuan, ada yang hafal nggak namanya? Ada seorang waliullah dari kaum perempuan, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah doanya sangat terkenal. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini semata-mata karena berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah. Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah. Rukunya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, iktikafnya dengan cinta, sedekahnya karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datangnya di pengajian karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, istri yang betul-betul takwa dan mencintai Allah, naruh suami dia adil, naruh suami dan anak-anak nggak pernah di sini, nggak pernah di sini, di samping dia tahu. Seorang istri dia boleh mencintai suami sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta istri pada Allah, tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki suami. Suami bukan milik istri, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, satu waktu diambil Allah. Jadi ketika ibu jauh dari suami ibu, ibu bisa berkata kepada Allah, ya Allah, kau boleh ambil suamiku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu ya Allah. Subhanallah. Allah maunya kayak gitu. Kau boleh jauhkan aku dengan suamiku dan anak-anakku, jangan jauhkan rasa cintaku padamu ya Allah. Aku lebih mencintaimu ya Allah. Allahnya jadi tersenyum. Jadi jidat hitam bukan parameter, bukan ukuran untuk takwa seseorang. Karat emas Islam seseorang di dalam dadanya sulit diukur, belum ada parameternya, belum ada ukurannya. Kalau takwa itu ibarat karat emas, ada 18 karat,
20 karat, 22 karat, 23 karat, 24 karat, ada logam mulia. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya? Sulit diukur. Jidat boleh hitam karena banyak nyium sajadah dan kebetok lantai. Belum jadi parameter. Berapa kadar karat emas Islam seseorang di dalam dadanya? 18 karatkah? 22 karatkah? 23 karatkah? 24 karatkah? Apa karatan? Yang paling ditakutin biasanya sekarat. Betul? Tuh, gitu. Bu, kalau ibu punya rezeki kebeli motor, taruh motor yang adil di mana? Di garasi. Jangan taruh di sini, jangan taruh di sini. Satu waktu motor itu hilang, aduh, ada yang hilang di sini. Aduh, mana cicilannya belum lunas. Jadi ketika ibu sudah ada di atas sajadah, ibu menghadap baik Ka'bah, ibu menghadap Allah. Ibu statement kan biasanya, inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kata malaikat, ala lu ngomong aja pret. Hati dan pikiranmu masih pada cicilan motormu. Betul? Hati dan pikiranmu masih pada suamimu yang baru ngambek. Taruh suami di samping, taruh anak-anak di samping, biar Allahnya nggak cemburu. Ini nomor 3. Yuk kita sambut Indonesia emas. Indonesia emas ketika berulang tahun 100 tahun kemerdekaan nanti 2045. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa Nusantara yang berkarakter unggul. Apa itu karakter unggul? Karakter Qur'ani. Quran nggak cuma dibaca, tapi diaplikasikan. Quran kan ada 4 macam. Ini seru ya. Ada 4 macam. Ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ada Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Hakim, Al-Quranul Qadim. Beda-beda tuh bunda. Al-Quranul Majid yang majazi, Al-Quran yang bisa dilihat dan bisa dipegang tangan. Itu yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Itu namanya Al-Quranul Majid. Al-Quran yang majazi, Al-Quran yang bisa disentuh sama. Ada Al-Quranul Karim yang mana? Dari ujung rambut sampai telapak kaki juga Al-Quranul Karim. Al-Quranul Hakim yang mana? Di dalam ada Al-Quranul Hakim, Al-Quran yang hak. Ada Al-Quranul Qadim yang mana? Dialah Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz yang hanya bisa disentuh oleh para malaikat lebih dalam. Yuk, malam hari ini Maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaksa kita, anak-anak Islam, sejauh mana kalian sudah mampu melahirkan akhlakul karimah, melahirkan Al-Quranul Karim, melahirkan akhlakul karimah yang pernah diuswahkan oleh kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sambut. Bagaimana Islam mencetak anak-anak bangsa menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter unggul, karakter Qur'ani. Islam mencetaknya lewat aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, sesungguhnya sholat mencegah pekerjaan yang keji dan yang jahat. Lihat sholat. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, nggak ada orang, kalau udah waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada jamaah, nggak ada jamaah, maghrib 3 rakaat. Jangan suka ditilep rakaat maghrib 3 jadi 2. Ada orang, tidak ada orang, kalau sudah
sudah waktunya sholat, dampak karakternya adalah karakter yang muncul adalah ada orang, nggak ada orang, kalau bukan miliknya jangan diambil. Waskat, pengawasan melekat. Islam bentuknya lewat sholat. Imam dulu yang ruku, baru makmum ikut ruku. Imam dulu yang sujud, baru makmum ikut sujud. Nggak ada cerita makmum mendahului imam. Walaupun yang jadi imam pangkatnya RT, yang jadi makmum pangkatnya lurah, camat, wali kota, bupati. RT ketemu lurah, hormat sempurna, apalagi ketemu Pak Camat. Tapi dalam sholat nggak mungkin Pak Camat oleh RT. Tapi dulu yang ruku, kamu bukan RT. RT dulu yang ruku, baru camat ikut ruku sebab RT lagi jadi gimana imam? Yang jadi RT, yang jadi imam kopral, pangkatnya kopral. Yang jadi makmum kolonel, brigjen, maijen, letjen, tengjen. Kalau tengjen ya tetangga jenderal, paling tinggi tetangga. Kopral ketemu kolonel, hormat sempurna, apalagi ketemu jenderal. Tapi dalam sholat nggak mungkin jenderal nyolek kopral. Kopral, kau bukan kopral. Enggak, kopral dulu yang ruku sujud, baru jenderal ikut sujud sebab jenderal lagi jadi makmum. Suara makmum bagaimana suara imam? Hidup kebersamaan di sebuah komplek perumahan. Islam mencetaknya lewat sholat. Ya coba, bagaimana indahnya kebersamaan itu? Kalau penting nih, musola apa namanya? At-Taqwa, DKM-nya ada kan? Penting. Bagaimana memilih imam yang baik, imam yang jam terbangnya tinggi, imam yang aspiratif, imam yang akomodatif. Sebab suara imam berpengaruh kepada makmum. Contoh, kalau imam nadanya C imam. Waladhdallin, pasti makmum segitu. Amin. Tapi kalau dia naik, waladhdallin, amin, tergantung. Waladhdallin, amin, waladhdallin, amin, tergantung imam. Waladhdallin, amin, waladhdallin, amin. Gimana imam kebersamaan di situ? Apa akibat? Cuma penting milih imam nih. Imam yang mampu menentukan nada. Apa akibatnya kalau imam terlalu rendah? Bunda, Abah pernah ngalamin sholat berjamaah. Kebetulan yang jadi imam Ginanjar. Kisahnya tadi Ginanjar sudah mulai sholat isya sendirian. Abah Komar baru ambil wudhu, beres wudhu masuk. Sebagai orang yang baru masuk kan harus jadi makmum. Bagaimana caranya nih bapak-bapak kalau mau jadi makmum yang udah mulai sholat, ditepuk bahunya nih, tanda ada makmum di belakang. Mesti ngerti harus berubah fungsi, cepat jadi imam gitu. Abah pikir Ginanjar ngerti, Bu. Atau dia belum ngerti. Begitu ditepuk ini, dia nengok, ada apa mas? Goblok, pada goblok. Gue mau jadi makmum, lu jadi imam. Oh, balik deh. Bisa kan harus disuarakan Al-Fatihahnya. Ini terlalu rendah, Bu. Rendahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Abah mau dengerin waladhdallinnya kapan? Aduh, mani terkadenge. Orang kerumuk terlalu rendah. Waladhdallin. Tuh, indahnya Islam mencetak karakter kebersamaan. Ibu bapak, ada lagi dongeng nih. Bunda,
di Tangerang ini pertama dulu tahun 86. Abah pernah hidup di Perumnas, perumahan nggak lunas. Udah lunas, sertifikatnya digadein lagi, nyicil lagi. Perumnas, perumahan telunas. Abah punya tetangga namanya Ibu Romlah. Ada Bu Romlah nggak di sini? Ibu Romlah dia dapat tipe Perumnas kecil, tipe Perumnas tipe RSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, susah selonjoran. Jadi ruang tamu di situ, ruang makan juga di situ. Suaminya Ibu Romlah kerjanya di Cinglu apa di situ. Ada. Dia kalau pulang dia malam hari tuh suaminya kerjanya di Cinglu. Nah, satu ketika, tapi Bu Romlah sholatnya rajin. Dia sholatnya ya di sebelah meja makan, di situ ruang tamu, di situ juga ruang makan, di situ juga ruang sholat. Namanya Perumnas kecil. Lempar sajadah Bu Romlah. Bu Romlah sholat sendirian di ruangan tamu dia sebelah meja makan. Allahu Akbar, sholat isya tuh sendirian. Tapi di meja makannya tuh ada 2 potong goreng ikan bandeng buat lakinya pulang. Ada 2 potong goreng ikan bandeng buat lakinya pulang. Allahu Akbar. Begitu masuk rakaat yang kedua, ada kucing naik ke atas meja. Waduh, berganggu Bu Romlah, dibatalin tanggung. Udah 2 rakaat nggak dibatalin, kucing makan goreng bandeng. Bu Romlah mikir bagaimana caranya sholat beres kucing kabur. Cari surat yang banyak sinnya Bu. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kucing garam nggak mau turun nih. Waduh, goreng bandeng dimakan kucing. Cari surat yang banyak sinnya. Ketemu surat Al-Ikhlas, dibaca lebih kenceng lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Good Bapak. Kalian suka begitu nggak? Ada iktibar apa yang ingin Abah sampaikan? Benar, Abah minum dulu ya. Habis ini makan ya Pak ya. Udah 2 hari. Ini kan dari sebelum Abah dari Cirebon, sekarang tinggalnya di Cirebon, ada tugas baru. Ini, oh, Bekasi apa nih? Punya Abah mana? Nggak apa-apa, paling bau jigo. Ini panitia nggak punya gelas atau? Gelas apa tadi Pak? Oh, air Cikande ya. Air. Sian deh. Bunda, Abah punya teman lagi namanya Pak Sapei. Sapei sholatnya mantep, disiplin, azan minded, nggak boleh dengar azan dikit langsung wudhu langsung sholat. Begitu dengar azan wudhu sholat, begitu dengar azan wudhu sholat. Jangankan dengar azan dari masjid, dengar azan dari sinetron aja langsung sholat. Azan minded. Cuman Sapei dia masih seneng nangkepin capung.
apa kan kinjeng ya? Ya. Kinjeng. Kalau bahasa Jawanya kinjeng, kalau bahasa Sundanya papatong, kalau bahasa Indonesianya capung. Kinjeng. Dia nangkep kinjeng. Bukan untuk gigit pusar anaknya yang masih ngompol. Kalau di kampung kan anak kecil ngompol, supaya berhenti ngompolnya harus digigit sama kinjeng sama capung tuh pusernya. Itu dia senang sama capung. Satu waktu KPI sedang macul di sini, oh terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buru-buru diambil wudhu, naik di sawung kecil di pinggir sawah, dia sholat duhur sendirian. Allahu Akbar. Begitu sujud terakhir duduk, dia baca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba ada capung menclok. Anak kinjeng menclok di telunjuknya tuh. Waduh, capung. Dibatalin tanggung udah 4 rakaat, enggak dibatalin capung, bagus. Sampai mikir bagaimana caranya sholat beres capung dapat. Di akhir bacaan tasyahud kan ada bacaan fil alamina innaka hamidum majid. Dia baca pelan-pelan sambil matanya melirik kepada kinjeng itu. Fil alamina innaka hamidum majid. Benang sial. Baru dia ucapin salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu bapak sedandan, ibu bapak sadaya, apa yang Abah sampaikan dalam konteks Maulid Nabi malam ini, kita dipertanyakan oleh Islam. Hei, sejauh mana kita menjadi orang Islam yang konsisten terhadap apa yang diucapkan dalam sholat? Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi hati dan pikiran kita masih belum tegar dengan apapun yang ada di. Jadi yuk, Allah tak mau dimati. Jam berapa? Aku belum tidur ya. Oh, besok minggu ya? Ini malam mingguan ya. Bunda, ini tiap malam alhamdulillah Abang selalu ada kegiatan tausiah. Dan malam ini dari setiap suasana daerah, nggak di Sukabumi, nggak di Bandung, di Cirebon, di Lampung, di Samarinda kemarin, pengajian paling banyak selalu datang ibu-ibu. Tepuk tangan dulu buat jenis ibu-ibu. Abah masih kuliah, Bu, masih sedang menyelesaikan kuliah S3 Abah, doktor pendidikan di Untirta Banten. Kuliah. Baru Abah sedang selesaikan disertasi. Abah baru mendapatkan hasil survei internasional. Survei internasional penduduk planet bumi hari ini, perbandingan antara perempuan laki-laki, Bunda, 1:5 nyaris 6. Jadi planet bumi ini didiami oleh makhluk manusia banyak perempuannya. Tepuk tangan dulu buat kaum perempuan. Survei ini faktual. Jadi Abah berpikir jangan-jangan Allah ciptakan dunia ini hanya untuk perempuan kali ya. Di setiap pengajian perempuan yang paling banyak datang. Abah perhatiin benda-benda alam ini jenis kelaminnya juga perempuan. Bumi, ini asal kata dari kata ibu-ibu. Bumi, bukan pakmi. Perempuan ini. Bulan, perempuan. Asal kata dari kata ibu-ibu. Bulan, bukan paklan. Matahari, perempuan. Asal kata dari kata mama. Matahari,
bukan matahari. Ada yang kecil, bintang. Asal itu perempuan tuh. Asal kata dari kata bibi, bintang, bukan mangentang. Tepuk tangan dulu buat perempuan kita. Makan mama, perempuan. Minum mami, mimi, perempuan. Iya, nama-nama kota di Nusantara rata-rata jenis kelaminnya perempuan. Iya, ibu kota nggak ada bapak kota. Makassar mama, Balikpapan mbak-mbak, Bali mbak-mbak, Bandung mbak-mbak, Bogor mbok-mbok, Cirebon cincin, Banten mbak-mbak, Cikande cincin, perempuan semua. Tepuk tangan buat perempuan. Luar biasa. Iya, perempuan. Majalengka mama, Sumedang, Sukabumi susu. Ya kan perempuan yang punya susu. Laki-laki mah nggak punya susu, paling minum susu. Dia geli gini, dia berasa kali ya. Iya, tapi mudah-mudahan yang hadir malam ini adalah para wanita luhur. Amin. Yuk kita nyanyi dulu ya wanita luhur. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, yang selalu memberi cinta untuk putra putrinya dengan tulus ikhlas kasihnya, tak ingin dia dibalasnya. Wanita luhur jagat raya, ibulah sebutannya, di saat aku di kandungan dibelai kasih sayang, dan saat aku dilahirkan selalu dalam pelukan. Oh ibuku tak pernah lelah mendidikku taat ibadah. Oh ibuku yang paling mulia, banggaku tiada tara. Jangan pernah kau sakiti ibu yang susah payah melahirkanmu. Apabila engkau menyakitinya, diserunya kau anak durhaka, kan selalu ku ingat semua jasanya, selalu ku turuti jadilah kau anak berguna bagi siapa saja. Ibuku selalu berdoa untuk putra putrinya. Ibuku bagaikan sang surya, selalu menyinari dunia. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Oh Tuhanku yang maha kuasa, berilah dia surga. Pak, ingat mama. Bunda Abah Komar udah yatim piatu, udah nggak punya mama, nggak punya papa. Jadi kalau ketemu Abah Komar harus dielus-elus kepalanya, terus kasih duit.
Abang mau jujur nih, abang mau tanya sama bunda sama semuanya. Siap, angkat tangannya ya. Siapa yang pernah mencuci kaki ibu kandung? Tuh dua, nggak banyak sih. Bunda dan semuanya, kunci kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita yang melahirkan. Abah ini ribet amat sih, yang penting kan nggak kelihatan. Kalau abah jadi panitia tur 9 wali, ada ibu-ibu yang ikut. Ibu mau ikut? Iya, saya mau ikut. Udah jarang belum ke ibu kandung? Belum. Jarang ke ibu kandung dulu, baru boleh ikut sini. Gitu. Bunda, bapak, rahasia kesuksesan hidup kita ada di ibu kandung kita. Cuci kaki ibu kandung, pakai pakaian bersih, aqua botol gede cuci. Ngomong di sini, Mak, ini anak kandung Mama, minta restu dan minta karomahnya Mama. Biar nanti Mama yang komplain kepada Allah. Ya Allah, kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari di kandunganku. Aku nggak peduli mau mati terserah. Sekarang aku mohon berkahkan anakku ya Allah. Pada waktu kita di sini cuci kaki, dia nggak akan ngomong apa-apa, paling netes air matanya. Tapi tetesan air mata itu tembus ke Lauhul Mahfuz. Beliau yang bicara pada Allah, berkahkan anakku. Kau pernah titipkan 9 bulan 10 hari. Apalagi kalau habis cuci kaki, airnya diminum segelas. Airnya cuci muka, anti santet itu Bu. Iya, gitu. Yuk, dalam konteks maulid Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita muliakan ibu kandung kita yang melahirkan. Ya, itu. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syai'ulillahi lahu wa lahunna wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa nuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, huwal jalilul akbar wa muhibbati alal makhluki bil ajhari wal fana'i bisiri min kulli disiri bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillah ya bil akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin. Mung sakitu disimkuring hapunten anu kasuhun rumaos kakirangan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Abah merasa banyak kekurangan, terutama kurang jangkung dan kurang ganteng. Oh, jangan. Ustaz aja. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Abah merasa masih banyak kekurangan, terutama kurang tinggi sama kurang ganteng dikit. Kalau tensi darah Abah normal, cuma tinggi badan yang nggak normal. Alhamdulillah umur segini Abah belum ada pantangan makan, belum ada pantangan dari dulu sampai sekarang cuma 3 aja Abah nggak bisa makan. Babi, anjing, sama tikus tuh aja. Jamaah rahimahullah, mohon perhatiannya dan benar-benar